Simak hingga selesai. Siapa tahu ini bisa jadi masukan menarik buat kamu. Jangan lupa subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Coba deh, scroll galeri handphone kamu, terus berhenti di folder foto beberapa tahun lalu. Foto wisuda, liburan ke gunung, atau sekadar kumpul-kumpul di kafe sampai lupa waktu. Kamu lihat lagi muka sahabat-sahabatmu di sana, ketawa lepas tanpa ada beban sama sekali. Terus kamu mikir, kapan ya terakhir kali bisa kumpul seramai dan selengkap itu? Kamu buka grup chat yang dulu notifnya bisa sampai ratusan dalam sejam. Sekarang, paling ramai isinya cuma ucapan selamat ulang tahun. Itu pun kadang cuma di-react doang, nggak ada obrolan lanjut. Dulu, weekend itu hampir pasti ada jadwal nongkrong. Sekarang, weekend kamu lebih sering habis sendirian di kamar, maraton serial TV, atau cuma scroll media sosial, ngelihatin story teman yang ternyata lagi jalan sama circle baru mereka. Pernah nggak sih kamu ngerasa, makin dewasa, teman-teman malah makin jauh satu persatu? Pernah nggak kamu merasa dunia yang dulu ramai, sekarang jadi sepi banget? Kalau kamu lagi merasakan ini, kalau kamu pernah natap langit-langit kamar sambil bertanya, kok hidup gue jadi sepi banget ya? Kamu harus tahu satu hal, kamu nggak sendirian. Validasi dan normalisasi, kamu nggak sendirian. Pertama-tama coba tarik napas dulu, buang pelan-pelan. Aku mau kamu tahu, perasaan sepi, bingung, dan bahkan sedih karena kehilangan teman itu wajar banget. Sangat wajar. Kamu berhak merasakan itu semua, karena itu tandanya pertemanan yang pernah kamu punya itu berarti buatmu. Kehilangan teman dan merasa kesepian pas masuk usia dewasa itu fenomena yang super normal. Faktanya, ini adalah bagian dari fase perkembangan psikologis yang para ahli sebut sebagai emerging adulthood. Ini adalah masa transisi dari umur 18 sampai akhir 20-an, di mana kita bukan lagi remaja, tapi belum benar-benar jadi orang dewasa yang mapan. Anggap aja ini kayak jembatan, dan jalan di atas jembatan kadang emang terasa goyang dan nggak stabil. Banyak riset bahkan menunjukkan kalau mayoritas orang dewasa merasa makin sulit punya teman dekat seiring bertambahnya usia. Rata-rata orang bahkan bisa kehilangan kontak dengan beberapa temannya dalam satu dekade. Jadi, kalau kamu merasa lingkaran pertemananmu menyusut, itu bukan cuma perasaanmu doang, itu fakta yang dialami jutaan orang di seluruh dunia. Rasa sepi yang kamu rasakan itu bukan kegagalan pribadi. Ini adalah akibat alami dari perubahan besar dalam hidup. Kalau kamu nganggap ini sebagai kegagalan, kamu cuma bakal merasa lebih buruk. Coba deh, kita lihat ini sebagai seleksi alam dalam pertemanan. Sebuah proses penyaringan yang, walaupun sakit, sebenarnya lagi nuntun kamu ke hubungan yang lebih tulus dan hidup yang lebih nyambung sama dirimu yang sekarang. Jadi, stop salahin diri sendiri. Jangan lagi mikir, coba dulu gue lebih sering hubungin dia. Atau, mungkin gue yang salah kali ya. Yuk, kita berhenti sejenak menyalahkan diri sendiri dan coba pahami apa sih yang sebenarnya lagi terjadi. Penjelasan, ini yang terjadi. Oke, setelah kita tahu kalau perasaan ini normal, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih ini bisa terjadi? Apa yang bikin teman yang dulu sedekat nadi sekarang terasa kayak orang asing? Yuk, kita bedah beberapa penyebab utamanya. Penyebab satu, prioritas bergeser dan lem perekat yang hilang. Ingat nggak zaman sekolah atau kuliah? Cari teman tuh rasanya gampang banget. Kita ketemu setiap hari di kelas, ngerjain tugas bareng, makan siang di kantin yang sama, ikut organisasi bareng. Pertemanan kita kayak jalan di mode autopilot. Lingkungan sekitar otomatis bikin kita terus ketemu dan ngobrol. Sekarang lem perekat itu hilang. Nggak ada lagi jadwal kelas yang nyatuin kalian. Semua orang mulai jalan di jalur mereka masing-masing. Ada yang fokus ngejar karir, kerja dari pagi sampai malam, bahkan pas weekend. Ada yang lanjut S2 di kota atau negara lain. Ada yang ketemu jodohnya dan mulai bangun keluarga sendiri, yang pastinya prioritas utamanya jadi pasangan dan anak. Ada juga yang lagi berjuang sama tanggung jawab keuangan yang baru. Bayangin kalian semua itu kapal yang dulunya berlayar bareng di satu lautan. Sekarang, tiap kapal punya tujuan pelabuhan yang beda-beda. Ada yang ke pelabuhan karir, ada yang ke pelabuhan keluarga, ada yang ke pelabuhan pendidikan.
Jarak fisik dan jarak prioritas ini secara alami menciptakan kerenggangan. Bukan karena nggak peduli lagi, tapi karena energi dan waktu setiap orang sekarang terbagi untuk membangun fondasi masa depan mereka. Penyebab 2, beban hidup baru dan tumbuh ke arah yang berbeda. Masuk usia 20-an itu artinya selamat datang di dunia tanggung jawab orang dewasa. Tiba-tiba kita dihadapkan sama slip gaji, tagihan, cicilan, dan tuntutan buat mandiri. Beban pikiran dari semua ini tuh gede banget. Energi mental yang dulu bisa kita pakai buat basa-basi atau nongkrong nggak jelas, sekarang kepakai buat mikirin cara bertahan hidup bulan depan. Disinilah sering terjadi perbedaan. Mungkin sekarang gajimu cukup buat nyobain kafe mahal, sementara temanmu yang lain lagi mati-matian ngirit buat dana darurat. Atau sebaliknya, teman-temanmu udah ngobrolin soal KPR dan investasi, sementara kamu masih pontang-panting cari kerjaan yang stabil. Perbedaan pengalaman hidup ini bikin jarak. Topik obrolan jadi nggak nyambung. Kamu ngerasa nggak bisa relate sama masalah mereka. Dan mereka pun mungkin nggak lagi paham sama perjuanganmu. Ini bukan salah siapa-siapa. Ini cuma bukti kalau kalian sama-sama bertumbuh, tapi ke arah yang berbeda. Penyebab 3, baterai sosial menipis dan mencari kualitas. Secara psikologis, makin kita dewasa, fokus kita biasanya bergeser. Dulu kita pengen diterima semua orang, sekarang kita cuma pengen hidup tenang. Baterai sosial kita tuh nggak 100% terus kayak dulu. Dulu kita bisa punya puluhan teman, dan berusaha nyenengin semuanya. Sekarang kita jadi lebih pemilih. Kita sadar kalau waktu dan energi kita itu berharga banget. Kita jadi nggak punya toleransi lagi buat drama, buat hubungan yang nguras energi, atau buat pertemanan yang berat sebelah. Kita mulai mendambakan kualitas di atas kuantitas. Kita lebih milih satu obrolan mendalam selama sejam sama satu teman sejati, daripada basa-basi berjam-jam. Solusi, cara melewatinya dengan kuat. Oke, kita udah paham penyebabnya. Rasanya sedikit lebih lega kan? Karena tahu ini bukan sepenuhnya salah kita, tapi paham doang nggak cukup. Pertanyaan terbesarnya adalah, terus gue harus gimana sekarang? Apa kita pasrah aja dan menerima nasib hidup dalam sepi? Tentu enggak. Fase ini, meskipun sulit, sebenarnya adalah kesempatan emas. Kesempatan buat meriset kehidupan sosialmu dan membangunnya lagi dengan cara yang lebih tulus, lebih memuaskan, dan lebih cocok sama dirimu yang sekarang. Ini caranya biar kita bisa ngelewatin fase ini dengan lebih kuat. Solusi 1, ubah ukuran sukses. Dari banyak teman ke teman berkualitas. Langkah pertama dan paling penting adalah mengubah caramu mengukur suksesnya pertemanan. Berhenti menilai kebahagiaan dari jumlah teman, jumlah grup chat yang ramai, atau jumlah undangan main. Mulailah menilainya dari sedalam apa hubungan yang kamu punya. Penelitian di bidang psikiatri sosial juga menegaskan kalau kualitas hubungan jauh lebih penting buat kesehatan mental kita daripada kuantitasnya. Punya 3 atau 4 teman sejati yang bisa kamu telepon jam 2 pagi pas lagi terpuruk, itu jauh lebih berharga daripada punya ratusan kenalan di media sosial, yang bahkan nggak sadar kalau kamu menghilang. Fokus rawat hubungan yang masih ada. Siapa teman yang masih konsisten ada buatmu, walau jarang ketemu? Siapa yang masih peduli sama kabarmu, bukan cuma pencapaianmu? Investasikan energimu ke mereka. Jadilah proaktif. Kirim pesan singkat, nanya kabar, ajak video call sebentar, atau rencanakan ketemuan berkualitas cuma berdua. Hubungan yang kuat itu butuh usaha dari dua sisi, dan sekarang waktunya kamu nunjukin usahamu ke orang-orang yang beneran berarti. Solusi 2. Belajar menikmati waktu sendiri. The Art of Solitude. Ini skill paling penting yang harus kamu pelajari di usia 20-an. Kamu harus bisa bedain antara loneliness, kesepian, dan solitude, kesendirian. Kesepian itu perasaan negatif karena kurangnya koneksi. Kalau kesendirian, itu adalah pilihan sadar untuk menikmati waktu sama dirimu sendiri. Dan ini adalah sebuah kekuatan. Fase sepi ini sebenarnya adalah hadiah dari semesta. Hadiah berupa waktu. Waktu untuk beneran kenal sama dirimu sendiri, tanpa gangguan dan omongan orang lain. Apa sih yang sebenarnya kamu suka?
Apa nilai hidup yang paling penting buatmu? Apa mimpimu yang belum pernah kamu kejar? Karena terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Pakai waktu sendirimu buat eksplorasi. Lakuin hobi yang selama ini cuma jadi wacana. Belajar main gitar dari YouTube, coba resep masakan baru, mulai nulis jurnal, pergi nonton ke bioskop sendirian, atau bahkan coba solo traveling ke kota terdekat. Awalnya mungkin aneh dan canggung, tapi pelan-pelan kamu bakal nemuin nikmatnya jadi mandiri. Kamu bakal sadar kalau kamu nggak butuh orang lain buat merasa utuh. Ternyata sumber bahagia itu ya diri kamu sendiri. Kalau kamu udah nyaman sama dirimu, kamu nggak akan lagi ngelihat pertemanan sebagai kebutuhan, tapi sebagai tambahan yang memperkaya hidupmu. Solusi 3. Jadi inisiator yang cerdas dan cari circle baru. Nyaman sendirian bukan berarti kamu harus menutup diri selamanya. Manusia tetap butuh koneksi. Kuncinya adalah jadi proaktif buat membangun koneksi baru yang sejalan sama dirimu yang sekarang. Pertama, jangan takut jadi yang pertama menghubungi teman lama atau bahkan orang baru. Buang jauh-jauh pikiran, nanti dikira SKSD, atau nanti ganggu lagi. Banyak orang justru seneng loh kalau ada yang berinisiatif menghubungi mereka duluan. Buat teman lama, coba kirim pesan simpel kayak, "Woi, apa kabar? Tiba-tiba kangen dulu kita sering ngopi bareng. Kapan-kapan ngobrol lagi yuk kalau senggang." Pesan yang tulus dan gak maksa, biasanya akan diterima dengan baik. Kedua, dan ini yang paling efektif, cari circle baru lewat minat dan hobimu. Apa yang kamu suka? Olahraga, seni, buku, game, atau kegiatan sosial? Cari komunitasnya. Ikut kelas gym, gabung klub lari, datang ke pameran, jadi relawan, atau gabung komunitas online yang positif. Di tempat-tempat inilah kamu bakal ketemu orang-orang yang otomatis udah punya satu kesamaan besar sama kamu. Koneksi yang terjalin bakal terasa lebih alami dan gak dipaksakan. Bangun keamanan finansial sebagai bentuk self-care. Ini mungkin kedengarannya nggak nyambung, tapi percaya deh, ini salah satu akar masalah terdalam dari rasa terisolasi di usia 20-an. Cemas soal uang itu kayak monster yang diam-diam nyedot energi sosial kita. Waktu kita khawatir soal tagihan bulan depan atau nggak punya dana darurat, kita otomatis jadi menarik diri. Kita nolak ajakan teman karena takut boros, kita merasa minder, karena pencapaian finansial kita nggak sebanding sama mereka. Makanya, ngambil alih kendali keuanganmu itu adalah salah satu bentuk self-care paling manjur buat mengatasi kesepian. Ini bukan soal jadi kaya raya, tapi soal merasa aman dan pegang kendali. Mulai dari hal kecil, bikin anggaran simpel. Coba metode populer 50/30/20. 50% buat kebutuhan, 30% keinginan, dan 20% buat tabungan investasi. Ini bikin kamu tahu jelas kemana uangmu pergi. Bangun dana darurat. Ini prioritas utama. Sisihkan penghasilanmu secara rutin ke rekening terpisah. Targetin punya dana senilai 3-6 kali pengeluaran bulanan. Dana darurat itu jaring pengaman yang bikin batin tenang. Mulai investasi dari sekarang. Jangan biarkan uangmu diam di tabungan dan kegerus inflasi. Mulai belajar investasi, walau dari nominal kecil, misalnya di reksadana atau emas digital. Waktu adalah aset terbesarmu. Saat kamu punya fondasi finansial yang lebih kuat, kamu bakal merasakan kebebasan yang luar biasa. Kamu nggak lagi cemas pas nolak ajakan teman karena memang enggak sesuai budget. Dan kamu jadi lebih pede buat ikut kegiatan yang beneran kamu minati. Kemandirian finansial memberimu kekuatan untuk membuat pilihan hidup karena ingin, bukan karena terpaksa. Kesimpulan dan call to action. Jadi, lingkaran pertemanan yang menyusut di usia 20-an itu bukan akhir dunia. Lihatlah ini sebagai proses pemurnian. Sebuah seleksi alam yang pelan-pelan menyingkirkan hubungan yang sudah tidak relevan untuk memberimu ruang dan energi agar bisa fokus pada hubungan yang benar-benar tulus dan membangun. Ini adalah fase di mana kamu melepaskan omongan orang lain dan mulai mendengarkan suara hatimu sendiri. Kamu belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari keramaian, tapi dari kedalaman hubungan. Kamu belajar bahwa teman terbaik yang akan selalu ada di setiap fase hidup adalah dirimu sendiri.
usia 20-an adalah tentang kehilangan beberapa teman, untuk akhirnya belajar bagaimana menjadi teman terbaik bagi dirimu sendiri. Nikmati prosesnya, terima perubahannya. Dan percayalah, kamu akan melewati fase ini. Bukan hanya sekadar bertahan, tapi bertumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih kuat, lebih jujur, dan lebih utuh. Kalau obrolan kita di sini bikin kamu merasa sedikit lebih lega dan dimengerti, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, biar kita bisa terus belajar dan tumbuh bareng di channel ini. Aku juga pengen banget dengar ceritamu di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama Kinanti di Inner Self Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetap semangat.